Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Yulistiwa di Pramana dengan nomor NIM B74219060. Di sini saya akan menjelaskan wakaf di lembaga Yayasan Robunallah. Yang pertama, pembahasan itu ada profil lembaga, kelengkapan administrasi, pemanfaatan wakaf, pengawasan publik, kelebihan dan kekurangan wakaf, dan yang terakhir memperbaiki pengelolaan wakaf. Yang pertama, profil lembaga. Yayasan Robunallah didirikan pada tahun 2014 dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2015. Yayasan yang bergerak di bidang sosial ini adalah yayasan yang menerima penyaluran wakaf, zakat, infak, dan sodako. Selain itu, yayasan ini juga bergerak di bidang pendidikan dakwah seperti pendidikan non-formal, PHBI, dan di bidang ekonomi sosial dan produktif. Yayasan Robunallah beralamatkan di Jalan Ngagel Kebonsari nomor 2 Surabaya, itu untuk asrama putra, dan perumahan River View D nomor 1 Tambak Bulak Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, itu untuk asrama putri. Yang kedua, kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi yang pertama, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU 001514.AH.01.12 tahun 2015. Yang kedua, terdaftar di Dinas Kota Sidoarjo dengan nomor 569-404,3.3/2016. Yang ketiga, akta notaris itu oleh Utari Rahayu SH, M.KN. nomor 11 tahun 22 Desember tahun 2020. Terakreditasi dengan nomor 270 SALKSA 2017. Yang ketiga, pemanfaatan wakaf. Di sini sejauh ini pengelolaan wakaf di Yayasan Robunallah cenderung masih konsumtif. Sebagai contoh, yayasan ini pernah mendapatkan sebidang tanah dari wakif di daerah Sidoarjo. Tanah ini akhirnya digunakan untuk membangun cabang Yayasan Robunallah yang berada di daerah Sidoarjo. Selain itu, menurut pernyataan dari narasumber, masih sedikit para wakif yang mempercayakan benda wakafnya untuk dikelola oleh Yayasan Robunallah. Karena itu, yayasan ini masih sekedar berfokus mengelola wakaf yang diberikan saja. Yang keempat, pengawasan publik. Menurut narasumber, untuk pelaporan ke publik bisa melalui dokumentasi foto dan video yang nantinya diupload di media sosial dari Yayasan Robunallah. Dokumentasi itu berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan penerimaan sodako atau zakat dan lain-lain. Sedangkan untuk pengawasan, setiap tahun yayasan selalu menyetorkan laporan-laporan tersendiri ke Dinas Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan pengelolaan. Di sini jika dilihat dari struktur kepengurusannya, terlihat bahwa yayasan ini dikelola oleh orang-orang yang telah berkompeten di bidangnya. Yayasan ini juga memiliki berbagai program-program yang berkualitas seperti penjualan buku dan kitab, terus ada penjualan hewan kurban, terus ada rumah tahfidz, ada bantuan uang saku, SPP, diniyah, dan lain-lain. Sedangkan kelemahan yayasan ini terletak pada fasilitasnya. Yayasan ini berada di sebuah rumah yang terbilang tidak terlalu besar untuk menampung anak-anak yatim maupun melaksanakan program-program. Diperlukan tempat yang lebih memadai agar mendukung prosesnya belajar kegiatan-kegiatan. Yang keenam atau yang terakhir, memperbaiki pengelolaan wakaf. Yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaannya adalah dari segi fasilitasnya. Di Yayasan Robunallah dirasa masih perlu ditingkatkan lagi terkait fasilitas, karena yayasan ini berada di sebuah rumah yang terbilang tidak terlalu besar untuk menampung anak-anak yatim maupun melaksanakan program-program. Diperlukan juga tempat yang lebih memadai agar mendukung proses berjalannya kegiatan-kegiatan tersebut.
Begitu juga terkait dengan pengelolaan wakaf yang dinilai masih konsumtif. Harapan kedepannya adalah pengelolaan wakaf di yayasan ini lebih inovatif dan produktif agar menghasilkan lebih banyak kebaikan untuk yayasan dan menjadi daya tarik para wakif untuk menyalurkan harta benda wakafnya di Yayasan Rabbunallah. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.